Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan membahas tentang perianal abses dan fistula, ya, sebagai materi kuliah di bagian bedah Fakultas Kedokteran Undip. Saudara sekalian, bahwa dalam setiap penyakit itu sudah ada sering clinical practice guideline. Ini terkait dengan anorectal abscess, fistula in ano, dan rectovaginal fistula. Itu dari eh, American Society of Colon and Rectal Surgeon sudah mengeluarkan soal clinical practice guideline. Ini yang 2016, lalu diperbaiki lagi yang terakhir di 2022. Jadi ini yang akan kita jadikan dasar yang terkait dengan rekomendasi. Sebelum itu mari kita lihat yang lebih eh, mendalam tentang anorectal abscess dan fistula itu. Per definisi, anal fistula adalah suatu komunikasi antara kanal analis anorektal dan kulit perianal, yang itu mana komunikasi itu dilapisi oleh jaringan granulasi dan akan secara kontinu mengeluarkan discharge atau juga intermiten yang akan keluar pada kulit luar, ya, terutama di perianal skin yang sering kita sebut juga external opening. Sedangkan yang di kripte itu atau di dalam rectum itu namanya internal opening. Ya, jadi di sini ada ini kelihatan di sini adalah external opening. Ini kalau kita lihat gambar ini ada di perianal, sedangkan yang internal opening ada di dalam. Ya, pada fistula yang cukup besar bisa keluar feses, dan juga pasien kadang merasakan kalau kentut keluar di tempat lubang di kulit itu, ya. Dan ini pasti akan bikin kotor pada celana dalam serta iritasi pada kulit, ya. Penyakit ini sebetulnya cukup sering kita hadapi. Itu dari penelitian di Eropa itu 1 sampai 2 kasus per 10.000 populasi di Eropa. Dan di Inggris ternyata mencapai 18,4 per 100.000 per tahun. Dan dikatakan laki-laki hampir 2 kali pada wanita. Dan ini sering terjadi pada umur-umur seksualnya aktif, yaitu pada tahun ketiga, keempat, dan kelima dekade. Dan paling tinggi puncaknya pada umur 40. Nah, penting sangat penting diketahui bagaimana sih fistula anorektal itu berkembang. Ya, hampir 90% itu dikatakan idiopatik, dan itu didasarkan cryptoglandular hypothesis. Artinya di sini tidak ada penyakit dasar yang mendasari terjadinya anorektal fistula. Ya, di cryptoglandular hypothesis atau teori ini menunjukkan adanya obstruksi anal kanal gland. Ini di sini tuh ada anal kanal gland. Ya, anal kanal gland. Kelihatannya kasar saya. Yang letaknya di intersfinkterik antara sfinkter interna dan eksterna. Dia akan ada drainase dari anal gland itu ke anal crypt, ya, crypta analis, ya. Di sini ada tempat muara yang letaknya di antara dua papila analis ini. Ini adalah anal crypt, merupakan muara dari anal gland, ya. Ini kalau tersumbat akan terjadi retensi mukus di sini. Retensi mukus saat sekundar infeksi akan jadi perianal abscess, ini perianal abscess di intersfinkterik ini, dan bisa menyebar ke supralevator, ke ischiorektal, ke perianal, ya. Dan kalau pecah berkembang jadi fistula, ya. Maka fistula itu kalau akan jadi kronik
infeksi, maka akan ada epitelisasi dari trek tadi, ya, di tempat drainase trek itu akan jadi epitelisasi, sehingga ini menjadi penyebab dasar kalau epitelisasi yang muncul itu kita tidak bersihkan dengan baik, pasti residip, ya. Nah, ini rata-rata apakah semua perianal abses akan jadi tumbuh fistula? Ternyata tidak. Ini ada penelitian mengatakan 26 sampai 37%, ada penelitian lain 30 sampai 70%. Nah, di luar cryptoglandular hypothesis, ini yang dikatakan 90% lebih, penyebab lain adalah Crohn disease, tuberkulosis, hidradenitis suppurativa, pembedahan sebelumnya, trauma, kanker, dan radioterapi. Ya, ini penyebab yang bisa terjadi, tapi kebanyakan adalah cryptoglandular origin theory. Ya, untuk bisa paham perluasan dari abses itu kemana, rasanya anatomi anorektal itu perlu dikuasai. Ya, mungkin kita lihat yang skema paling kanan bawah ini dulu, nanti bisa lebih mudah. Bahwa rektum, ya, itu ke kanalis-analis, stratum sirkularnya akan menjadi sphincter ani interna. Sementara ini adalah otot polos, sementara di luarnya ada sphincter ani eksterna. Ya, di sphincter ani eksterna akan berhubungan dengan otot levator ani yang akan nempel di os ilium. Ya, sementara dari sphincter ani eksterna ada suatu septum transversum di sini, sehingga akan membagi beberapa ruangan, yaitu ruangan perianal, ruangan istiorektal, dan ruangan supralevator. Ini kalau kita lihat satu sisi, dan ini ternyata nanti berhubungan ke belakang. Misalnya perianal space bawah ini menjadi superficial post anal space. Sedangkan isorektal ini ke belakang menjadi deep post anal space. Sementara yang supralevator ini ke belakang menjadi presacral space. Dan nanti ke sisi yang lain akan berhubungan dengan supralevator. Sehingga kalau kita lihat, maka sering kalau yang deep utamanya sering jadi orsisu abses. Abses yang bentuknya seperti tapal kuda kayak gini ini. Ya. Kita lihat lagi anatominya, ini penting. Jadi perianal space satu ini melingkari anus di bawah septum transversum. Ya, ini ada septum transversum, ya. Ini lokal di sini. Kemudian istiorectal space melingkari anorectal region melalui deep post anal space di belakang sana. Sedangkan supralevator space di posterior tadi melingkari rectum via presacral space. Jadi ini yang mendukung mengapa sering terjadi abses tapal kuda, karena memang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Dan ini penyebarannya gimana? Kita tahu tadi dari glandula analis yang tersumbat berkembang menjadi abses. Karena letak utamanya itu di intersphincteric, jadi abses intersphincteric. Kalau dari sini bisa menyebar kemana? Bisa menyebar ke kranial, ke supralevator abses. Bisa menyebar ke bawah, ini menjadi subkutan abses. Sebetulnya ada lagi sebetulnya. Tapi bisa juga ke lateral perianal abses. Tapi bisa juga menembus, tolong diperhatikan, menembus sphincter ani eksterna akan ke fossa istiorektal. Nah, ternyata supralevator abses ini bisa juga perluasan dari fossa istiorektal. Ini sangat perlu diketahui karena nanti manajemennya
berbeda antara supralevator abses yang berasal dari intersphincteric sama supralevator abses yang berasal dari ischiorektal. Ini perlu dicari, ya, dipahami. Jadi ini tadi perluasan tadi saya kira sudah. Jadi anal crepe, anal gland duct, ya, ini anal gland yang bisa jadi abses intersphincteric karena lokasinya antar sphincter ani internal dan eksternal, bisa meluas ke bawah, ya, menjadi suputan abses, bisa meluas ke lateral menjadi ischiorectal abses, bisa meluas ke atas menjadi supralevator abses. Kalau ini pecah, maka ini jadi fistula intersphincteric. Jadi fistulanya cuma ini. Fistula cuma ini. Ya. Kalau yang menembus sphincter ani eksternal ke ischiorectal, maka itu jadi fistula transsphincteric. Jadi transsphincteric ini gitu ya, sini ya. Ini. Kalau intersphincteric hanya sampai sini. Yang kompleks adalah suprasphincteric di sini. Ini suprasphincteric, ya. Ini bisa terjadi, ya. Pertanyaannya, apakah semua perianal abses itu akan berkembang jadi fistula? Ternyata tidak. Ini satu penelitian menunjukkan bahwa hasil microbiological culture ini sangat menentukan berkembang jadi fistula atau tidak. Ya, help predict fistula formation. Kalau kumannya itu adalah organisme dari kulit, misalnya Streptococcus staphylococcus, itu eh, hanya sampai 30% yang berkembang jadi fistula. Tetapi kalau itu organismenya banyak E. coli, Bacteroides, berarti itu gut mikroorganisme ternyata lebih dari 80% berkembang jadi abses. Ya. Jadi tadi abses ada komunikasi dengan kanalis-analis lewat anal crepe, ya. Maka klasifikasi oleh Park ini pertama tadi, jadi dari tidak mengenai sphincter sama sekali, dari anal crepe itu suputan, maka namanya superficial abscess atau subungus abscess, tidak menginvolve sphincter muscle. Sedangkan intersphincteric yang ini tadi, ini intersphincteric, karena dia letaknya di antara sphincter, maka dia akan memotong sedikit, mengenai sedikit sphincter ani interna, ya, cross the internal sphincter, and then has a track to the perineal skin, tidak menginvolve external sphincter sama sekali, ya. Kemudian transsphincteric itu pasti ini akan menembus sphincter ani eksternal, akan keluar, ya. Ini dibagi dua sebetulnya yang transsphincteric itu. Transsphincteric rendah sama transsphincteric tinggi. Kita tahu bahwa sphincter ani eksternal itu ada 3 jenis, yang deep, superficial, dan subkutan. Kalau menembusnya antara superficial dan subkutan, maka sphincter ani eksternal yang kena cuma kurang dari 30%. Sementara kalau itu disebut transsphincteric rendah. Kalau menembusnya antara sphincter ani yang profunda dan superficial, maka yang di bawah dari fistula itu lebih dari 60% sphincter ani eksternal. Ya, ini nanti sangat penting untuk klasifikasi simple dan kompleks, ya. Jadi transspektif nanti gambar berikutnya ada saya bagi dua ini, tapi yang pemahamannya dulu menembus sphincter ani eksternal. Tapi nanti ada dua yang transsphincteric rendah dan tinggi. Suprasphincteric, ya, ini karena dari penyebaran abses supralevator, maka dia akan mengcover seluruh sphincter ani eksternal dan internal, ya, internal, ya. Sedangkan extrasphincteric ini internal openingnya di luar anal crepe, di luar anal crepe. Maka ini pasti
penyebabnya bukan cryptoglandular origin, ya, tetapi mungkin penyakit-penyakit lain, entah itu colitis, entah itu Crohn, entah keganasan, ya. Biasanya apa namanya, internal openingnya tidak di anal crypt, ya. Baik. Jadi kalau transsphincteric fistula involve greater than 30% sphincter externa, ini namanya kompleks anal fistula. Suprasphincteric termasuk kompleks anal fistula, extrasphincteric apalagi horseshoe fistula, ya bentuknya ketapal kuda kayak ini, itu dianggap sebagai kompleks anal abses dan fistula. Atau anal fistula yang dikaitkan dengan penyakit dasar, inflammatory bowel disease, radiasi, keganasan, fecal incontinence, atau adanya chronic diare. Ini adalah dianggap sebagai kompleks anal fistula. Nah, pada wanita, fistula yang terletak di anterior sphincter, meskipun simpleks, katakanlah bentuknya adalah transsphincteric rendah atau intersphincteric, sebaiknya dianggap kompleks. Ya, mengapa demikian? Karena sphincter ani wanita itu bagian depan itu sangat lemah. Kemudian juga kemungkinan pernah ada luka-luka akibat melahirkan. Sehingga itu lebih aman kita anggap kompleks dan dimanajemen sebagai kompleks anal fistula daripada nanti kita manajemen sebagai simple anal fistula ternyata terjadi inkontinens nantinya, ya. Jadi kalau simple anal fistula eh, pasti tidak mempunyai karakteristik sebagai apa kompleks yang sudah disebutkan tadi. Yang ada yang mencakup hanya intersphincteric dan low transsphincteric fistula yang eh, kurang dari 30% yang sphincter kompleks terkena, ya. Lalu kapan kita mencurigai anal fistula? Ya, kalau ada abses sudah diinsisi gagal sembuh. Jadi kok nggak kering-kering? Nah, itu pasti ada fistula. Ada komunikasi dengan anus. Sehingga feses akan keluar situ, ya nggak akan sembuh-sembuh. Ya. Atau external opening, ya ada lubang yang kecil di kulit, itu discharge-nya sangat nyata terus. Ya, sangat nyata. Ya, obviously discharging sangat nyata. Itu harus curiga eh, ini fistula yang anal fistula artinya komplit gitu. Ada palpable tract. Jadi kalau Anda meraba dari internal external opening ke arah anus, teraba eh, sesuatu seperti kawat yang di bawah kulit. Ini pasti itu fistula, tetapi tipe low, ya. Pada saat digital rectal examination, Anda meraba identifikasi atau indurasi di anal kanal skin, ya. Itu dikatakan seperti green rice, seperti nasi yang ini pasti ada kaitannya dengan internal opening. Ya, kalau ada external opening yang jaraknya kurang dari 2-3 cm dari anal verge, itu sering adalah uh, apa simple anal fistula atau karena lower tract, ya. Lalu pertanyaannya, apakah semua anal kanal fistula, anal kanal abses itu perlu pemeriksaan USG atau MRI, ya. Ini meta-analisis menunjukkan bahwa USG dan MRI itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hal sensitivity atau detecting fistula, ya. Itu endoanal ultrasound, ya, bukan ultrasound biasa, bukan perineal ultrasonografi, tapi endoanal ultrasonografi, ya. Tetapi MRI lebih spesifik, ya, higher spesifik, ya, 69%. Tetapi ini semuanya hanya diindikasikan kalau saya mencurigai suatu fistula ani yang kompleks atau abses yang kompleks, ya. Misalnya abses tidak di apa
kulit saja, tapi waktu Anda rektal tusing meraba abses di atas, nah itu pasti tinggi, itu pasti kompleks. Ya. Tapi kalau Anda waktu meriksa ada abses di perianal, rektal tusing dalamnya tenang, mungkin tidak perlu harus sampai di eh, MRI atau USG. Atau tadi ada fistula yang pendek 2-3 cm dari anal first, atau teraba trek yang keras sampai dari external opening ke eh, anal kanal. Itu habis dipastikan itu eh, simple sehingga tidak perlu MRI. Ya. Lalu bagaimana treatment? Ya, prinsip abses itu jelas harus didrainase. Ya, segera diinsisi dan drainase. Ya, dan ini sangat penting waktu Anda melakukan insisi itu sedekat mungkin dengan anal first. Supaya apa? Kalau nanti jadi fistula tidak panjang, pendek. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau hanya drainase aja itu kemungkinan recurrent adalah sampai 44%. Sehingga kalau bisa sebaiknya drainase sampai ke internal opening. Ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi internal opening nanti? Ya, nanti ada contoh gambarnya. Sementara kalau yang deep itu bagaimana? Kalau yang deep, kalau intersphincteric abscess, ya kita buka aja daerah intersphincteric sini. Ya, kita tahu ada white line, ada intersphincteric grow. Kita bisa dengan peang kita diseksi sana, pusnya bisa keluarkan. Ini kalau itu intersphincteric abscess. Lalu bagaimana supralevator abscess? Nah, ini harus dicari sumbernya. Apakah dari penyebaran dari intersphincteric abscess atau penyebaran dari ischiorectal abscess? Kalau itu penyebaran dari uh, intersphincteric abscess karena supralevator abscess, drainase yang paling baik adalah ke dalam rektum. Jadi insisi aja lubang, ya. Tetapi kalau sumbernya perluasan dari apa namanya ischiorectal abscess, maka drainase yang paling ideal adalah lewat ischiorectal abscess ini. Ya, ini yang paling ideal. Nah, ini pasti harus sangat teliti melihatnya Pak di MRI itu ada lubang di musculus levator. Ya, kalau Anda ragu-ragu, bagaimana? Kalau ragu-ragu disarankan coba drainase dari luar dulu. Dengan drainase luar, Anda lakukan palpasi ini jadi ikut kempes nggak? Kalau drainase luar dan abses fossa rektalnya ikut kempes, berarti ikut terdrainase, berarti abses supralevatornya itu berangkat dari abses ischiorektal. Ya, ini. Ya, nih. Baik. Lalu kalau ada abses yang orsesu itu bagaimana? Orsesu itu ada abses di apa namanya? Post anal space, entah deep, entah superficial, dan juga perianal skin. Itu berarti superficial atau ischiorectal. Ya, kita ambil aja yang ischiorectal. Ya, orsesu abses di ischiorectal berarti di atas apa transverse septum tadi. Maka itu pasti kompleks. Ya, pada umumnya kompleks. Maka eh, Hanley waktu itu katakan apa? Ini dari penelitian sebelumnya, kalau horsesu abses, horsesu fistula, internal openingnya pasti di jam 6. Pasti di jam 6. Sehingga waktu kita melakukan tindakan Hanley procedure, draining the deep post anal space via Mayer fistulotomy
with additional incision to the ischiorectal space. Jadi fistulotomi pertama, karena di sini kan tidak ada abses, kira abses kan tidak ada fistula. Anda melakukan jam 6 sondase ke di post anal space. Ini dari sini dimasukkan sonde, perut, ya, keluar sini, lalu bikin insisi. Absesnya akan keluar lubang ini. Cuma permasalahannya, masukkan sonde di anal klep ini kira-kira mudah atau gampang? Ya, bisa mudah, bisa susah. Ya, maka untuk identifikasi yang ideal dalam praktek pengalaman saya, pertama-tama Anda lakukan fungsi dulu di pos anal space ini, ya, fungsi. Oh, keluar nanah. Lalu dari situ Anda suntikkan peridrol di dalam di pos anal space tadi. Peridrol maka akan nampak keluar di anal krip ini. Nah, di tempat keluarnya peridrol di anal klip itulah kamu masukkan sonde. Ya, sondenya dimasukkan lalu didorong sehingga kulit di pos anal itu akan nonjol dan Anda lakukan insisi di situ. Nah, prosedur Hanle itu Mayer fistulotomi, insisinya dari kulit pos anal itu sampai anal klip. Artinya sphincternya nggak peduli diambil, gitu. Ya, ambil aja peduli. Nah, dengan di sini kamu buka, kamu bisa masukkan jari karena ada perluasan kolateral, ya. Jari dimasukkan ke sini, didorong sana, teridentifikasi sini. Pakai ujung jari kamu pakai insisi karena kamu kan harus melewati insisi kulit, subkutis, eh, septum transversum, baru akan ke ischiorectal. Ya, demikian juga yang sisi lain. Nah, setelah ini harus dipasang drain kan? Nah, saya ingatkan, kalau Anda pasang drain tampon, itu pasti harus setiap hari ngelepas, ganti. Tidak efektif. Pakailah drain seton ini, yang untuk, saya biasa memakai ujung suction drain yang banyak lubangnya itu. Dari sini saya masukkan ke sini, sini satu. Kalau tadi tidak fistulotomi, modifikasi Henle, tidak fistulotomi tapi hanya partial sphincterotomy dan seton. Ini adalah seton. Jadi ini karet-karet ini dikasih lubang-lubang sehingga bisa jadi drainase. Dengan pakai gini Anda tidak perlu ganti tampon setiap hari. Itu saya praktek gitu. Ya, jadi ini modifikasi Henle itu di dasarnya karena Henle prosedur sering karena major fistulotomi sering ikut memotong sebagian sphincter ani eksterna dan lebih dan juga interna, komplikasi inkontinen bisa, ya, dengan modifikasi Henle ini drain drain lalu ini juga drain. Nah, ini kapan dilepas? Pertanyaannya, ya. Kapan dilepas? Pasti kita harus yakini bahwa ini sudah minimal atau negatif keluarnya. Artinya rongga di dalamnya sudah nutup. Kalau masih keluar produktif kamu lepas ya percuma nanti akan nutup lagi dan jadi abses lagi. Sementara untuk yang seton yang antara internal opening ke jam 6 atau post anal space itu eh, sebaiknya dipertahankan lebih lama. Ada yang menjadikan eh, cutting seton, artinya dieratkan setiap 2 minggu, atau ya udah dibiarkan nanti biar jadi fistula track yang bisa dioperasi berikutnya, entah dengan metode lift atau metode apa flap, ya. Jadi ini suatu penelitian tahun 2010, satu review, systematic review Cochrane.
dari 6 trial ada 409 pasien dilakukan eh, apa penelitian apakah fistulotomi, major fistulotomi atau fistulektomi dengan yang simple ya. Di sini eh, ada yang dengan sphincter division dan tidak. Menurunkan recurrent persistent fistula dan membutuhkan ya kebutuhan operasi sebelumnya ya memang betul. Tetapi yang major fistulectomy, fistulotomi sphincternya dipotong itu meningkatkan insiden gangguan kontinen atau inkontinen ya. Continent disturbance inkontinen ya. Cukup tinggi 3 kali loh. Ya. Sehingga disarankan draining dengan seton aman dan bisa diterima ya. Ini contoh kasus karena ini abses ya. Pasti sakit sekali. Ini Anda harus drainase ya. Drainase. Suntiklah peritral. Disuntik peritral akan nampak itu apa? Peritralnya di tempat di mana itu akan apa? External opening. Ya, dari situ baru ketahuan ada peritral itu dari tempat itu disonde ke arah tempat lubang yang mengeluarkan peritral. Setelah itu dilakukan insisi, ya, insisi kulit, mukosa dan kulit. Tinggalkan aja sphincter ani eksternal. Kalau memang dia sebetulnya transsphincteric. Tapi kalau hanya intersphincteric, sphincter ani internalnya boleh dipotong. Jadi artinya tidak perlu seton. Ini karena waktu itu saya yakini sphincter ani eksternalnya masih cukup tebal, sehingga ini absesnya transsphincteric, maka saya lakukan loose seton, seton longgar untuk drainase dulu. Nanti kalau setelah infeksinya tenang, saya ikat keras setiap 3 minggu sekali. Ya, itu tarik seton. Ya. Jadi kalau anal fistula, prinsip dasarnya apa agar tidak kambuh? Maka primary goal dari operative treatment dari anal fistula itu adalah pertama, obliterasi internal opening. Jadi internal openingnya harus ditutup. Kemudian epithelialisasi tract di dalam fistula harus dibuang dan juga harus dipertahankan sphincter function. Jadi ada 3 ya, menutup internal opening, membersihkan seluruh epitelisasi dan mempertahankan fungsi sphincter. Ya, itu ada ini dari disease colon rectum ya tahun 2016 dari guideline tadi. Tapi ada juga yang memikirkan konsep namanya SNAP ya. Control size-nya sepsis, improve nutrition, complete identification anal fistula anatomy, appropriate surgical procedure. Ya. Jadi tadi kalau itu simple fistula, yaitu fistula submukosa, fistula intersphincteric, fistula transsphincteric rendah, tolong itu diingat lagi, fistula yang simplex adalah fistula submukosa, terus subkotan, fistula intersphincteric, dan fistula transsphincteric rendah. Karena yang kena otot sphincter di bawah 30%. Maka disarankan fistulotomi, yaitu simple perianal fistula internal, yaitu dari internal opening ke external opening, kasih sondel buka aja, buka, gitu. Buka, ya. Ini standar treatment pada low fistula, ya. Atau low perineal fistula yang tadi kurang dari sepertiga dari sphincter kena, ya. Ini karena risiko inkontinennya rendah, ya meskipun ada yang inkontinen, ya. Sehingga ini menjadi rekomendasi yang sangat kuat pada guideline tadi, strong recommendation, ya. Kadang kalau Anda ini sudah epitelisasi,
fistula tract-nya itu sudah epitelisasi, Anda bisa lakukan marsupialisasi. Ini tepi kulit perineal itu dijahitkan dengan tepi kulit pada fistula tract. Ya, sehingga ini sembuhnya pasti lebih cepat. Ya, baik. Nah, ini tadi seton. Jadi kalau itu Anda dapatkan abses, harus bisa tahu identifikasi internal opening. Setelah Anda insisi, ya, Anda insisi gini, terus dihubungkan antara internal opening dan insisi tadi dengan loose seton, ya, loose seton. Itu saya biasa pakai ujung apa suction itu di mana sudah ada lubang-lubang sehingga nanti drainase lebih bagus, ya. Sehingga dengan luseton itu memungkinkan drainase, mengurangi inflamasi untuk mencegah perianal sepsis. Dan ini kalau mau cutting seton, artinya nanti motong sendiri, tidak perlu operasi selanjutnya, dikuatkan setiap 6-8 minggu. Ya. Dan ini ternyata dengan sabar memang mencapai 94%. Tapi sering nggak enak, kenapa? Waktu mengeraskan seton itu sakit. Ya. Jadi di sini prinsip dasarnya dari slow cutting seton itu seperti orang naruh kawat di atas bongkahan es. Dibebani. Dia akan memotong ke bawah, tapi yang atasnya nyambung. Ya, seperti es tuh. Ya. Gitu. Review dari 37 penelitian dengan cutting seton pada fistula enano, fecal continent masih tetap ada 12%. Ya. Maka sangat penting diperhatikan bahwa memakai cutting seton harus sangat hati-hati. Dan ini karena hasilnya masih eh, apa namanya belum sempurna betul, masih jadi rekomendasi yang lembek. Dan ini juga di rekomendasi yang baru juga tetap eh, masih ada update colorectal abscess. Ini antibiotik ya, tolong saya belum menyebutkan. Antibiotik pada perianal abscess itu tidak mutlak diberikan, ya, ya. Hanya diberikan reserve for the patient with cellulitis, systemic sign of infection, underlying immunosuppression. Ya, jadi misalnya kok meluas ke samping, warna kemerahan, ada badan panas, ya. Lalu kita tahu bahwa ini ada immunosuppression, silakan antibiotik. Tetapi tidak semua abses para anak diberikan antibiotik, ya. Lalu cutting seton dapat digunakan juga untuk manajemen kompleks cryptoglandular fistula, ya. Ini rekomendasi yang terakhir. Lalu bagaimana kita melakukan operasi fistula tapi mempertahankan sphincter? Ini yang penting, ya, karena eh, apa? Jangan sampai salah, ya. Karena ini terus terang eh, saya pernah dengar dari suatu eh, perguruan tinggi itu apa dosennya itu ngomong itu operasi abses perianal itu kan gampang, asal sampai sumbernya potongan belat gitu. Loh, apa enggak mikir terjadi inkontinens karena sphincternya putus? Enggak, nanti kan dalam perjalanan nyambung sendiri. Saya tahu enggak? Dia ngomong gitu tuh eh, padahal enggak pernah meneliti. Padahal beberapa kasus yang datang ke Semarang buka karena motongnya ngawur aja. Maka itu sangat penting sphincter preserving surgery for anal abscess dan fistula. Ya, ini kalau sudah fistula ini ada beberapa fibrin glue, plak, leaf, endoluminal abscess flap, stem cell sudah mulai, video assisted ini juga mulai kan dan pakai laser. Ya, kita lihat berapa. Ini fibrin glue. Ini fibrin glue itu suatu matrik yang
berisi kombinasi fibrinogen, trombin, and calcium and matrix yang disuntikkan pada fistula tract ini, ya, dengan general anesthesia, ya. Ini akan merangsang clot formation dalam tract dan dia akan tumbuh kolagen, ya. Ini mestinya hanya bisa dilakukan kalau fistula tract-nya sudah terbebas dari inflamasi. All paralysis should be resolved before injection, ya. Nah, problemnya sering fistula itu tidak single mudah kayak gini tuh sering ada cabang-cabangnya, multiple fistula tract. Sehingga healing rate-nya juga bervariasi, ya. Tidak 100%, hanya 31 sampai 85%, ya. Sehingga menurut rekomendasi tahun 2016 masih weak recommendation. Lalu bagaimana sekarang? Nanti ada lagi tadi fibrin flu, ada juga ini fistula plak, ya. Itu plak ini apa jaringan dari mukosa usus itu, ya, mukosa usus, ya. Nah, ini tapi sangat resisten terhadap infeksi karena ini akan mengindus foreign body, tapi dari penelitian ternyata tidak mengindus foreign body reaction, dan ini akan merangsang host cell untuk fill the fistula tract, ya, dimasukkan di sini dengan di bawah GA supaya tepat itu. Eh, dan kemudian dijahit, ya, secure internal openingnya, ya, biar nggak lepas. Dan kemudian jadi ini masuknya dari external opening gitu ke internal opening, lalu dijahit di sini, ya, kemudian dibiarkan terbuka. Nah, ini sukses rate-nya pada multicenter trial dan meta-analisis kurang dari 50%. Sehingga menurut guideline dari American College of Colorectal Surgeon itu weak recommendation, ya. Tetapi kombinasi fistula plaque and fibrin glue, ya, itu jadi strong recommendation karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi kedua itu akan lebih baik daripada sendiri-sendiri, ya, antara jadi fistula plaknya diberikan tapi juga fibrin glue diberikan, ya, maka ini strong recommendation, tapi harganya saya nggak tahu. Inguinal flap, jadi kalau eh, tadi kan salah satu kunci kesuksesan operasi fistula itu adalah internal openingnya yang harus menutup, tracknya harus bersih, dan sphincternya harus dipertahankan. Nah, salah satu itu adalah endonanal attachment flap. Ya, jadi kita pakai side view anuskop sehingga ada tempat yang mukosa yang expose di sini, kita arahkan ke belakang. Lalu kita bikin flap dari mukosa, submukosa dan sebagian muscle, ya, flap. Lalu lubang kita identifikasi, kita jahit, lalu kita flapnya kita advancement, kita jahit di sini, ya, ini, ya, pasti ujung sini apa namanya kita bisa buang, ya. Baik. Lalu bagaimana hasil dari penelitian advancement flap ini? Ternyata healingnya 66 sampai 87%. Dan sering bisa gagal tuh pada pasien-pasien sebelumnya radiasi, penyakit Crohn, aktif bronkitis, rectovernacular fistula, malignancy, obesity, dan sudah beberapa kali mencoba repair. Ya, ternyata apakah nggak mungkin ada komplikasi inkontinen? Ternyata masih ada, tapi moderate, ya, sampai 35%. Dan menurut guideline tahun 2016, strong recommendation, ya. Tetapi untuk berikutnya masih apakah strong recommendation kita lihat. Nah, kita lihat nanti mungkin saya kelewatan hasil. Tapi sekarang kita lihat, ya, ligation of
intersphincteric fistula tract lift prosedur. Ini oleh seorang profesor dari Thailand, Raja Nakul et al. Ya, saya sendiri pernah ketemu di Bali. Ya. Saya dikasih apa namanya? Dikasih malleable flexible hook untuk membantu operasi ini, bantu operasi lift ini. Ya, kita akan bikin. Jadi kalau katakanlah ini uh, hooknya itu kan bentuk U gini, ya, ini ada tangkainya di sini. Kita bisa lihat expose ini, internal openingnya di sini misalnya ya. Ini internal opening di sini, kita bikin masang apa namanya uh, solder ya, solder kita pasang. Lalu kita bikin insisi 3-4 cm dari kulit pada antara internal dan external sphincter. Ya, ini kan pada linea white line ya. Lalu dengan pelan-pelan kita sisihkan eksternal dan internal sphincter, kita akan expose ke fistula tract ini. Kita bisa lihat fistula tract ini. Setelah itu fistula tract itu kita bersihkan sampai dekat sekali dengan internal opening, lalu kita jahit ikat. Kita jahit ikat, kita potong, terus sisa tracknya kita bersihkan pakai kuretase misalnya, ya. Dan itu apa luka yang tidak kita buka tadi kita jahit, ya. Dan ini sangat baik. Saya sendiri lebih suka yang ini lift, ya, lift untuk yang kompleks, ya, karena keberhasilannya cukup tinggi, 90%. Meskipun di Malaysia ada penelitian yang 82%, North Amerika, sehingga eh, teknik ini adalah betul-betul sphincter sparing, tidak mahal, dan bila gagal tidak menghambat metode berikutnya. Maka kalau lift gagal, kita masih bisa pakai flap tadi. Ya, ini berapa penelitian yang melaporkan tentang ligation visual tract, healingnya cukup tinggi. Ada yang sampai 100%, ada yang cuma 47%. Ya, tapi rata-rata tinggi, rata-rata jadinya 62%. Eh, ini juga laporan serial kasus systematic review meta analisis dari lift tadi. Dari 24 original artikel meliputi 1.110 pasien transsphincteric atau kompleks fistula. Included one randomized control study, 3 case control study, and 10 case series. Ya, follow up-nya 10,3 bulan, suksesnya 76,4, incontinence-nya nggak ada, intraoperative population nggak ada, post population rate rendah. Ya, maka kalau kita lihat bagaimana itu menurut clinical practice guideline yang terakhir, ini 2016, sangat strong recommendation, dan di 2000 apa namanya, sorry, dan dia masih direkomendasikan juga yang di 2020, ya, ini tidak berubah practice guideline-nya, ya. Ini contoh kasus saya, fistula kompleks sekali, ada beberapa external opening. Ini di jam 1, di jam 4, lalu di jam 7. Ini pasti orsesu abses yang menjadi fistula, ya. Lalu saya coba sontek methylene blue dari peritral dari sini, keluarnya jam 6. Peritral dari sini keluarnya jam 6. Peritral dari sini keluarnya juga jam 6. Sehingga internal openingnya jelas jam 6. Ya, lalu jam 6. Lalu dari sini dilakukan apa? Tadi eh, ada sonde, ini sonde, ya. Lalu kita bikin insisi di intersphincteric groove. Ya. Kita berdalam, kita akan dapatkan tracknya. Ini biasa keras sekali ini track ini. Ya. Kalau sudah dibelutik, ya bisa diikat, dipotong aja. Ikat,
kita potong, yang di distalnya kita kuretase aja. Sehingga tidak harus kita eksisi penuh gitu. Ya. Tapi yang penting internal openingnya sudah menutup di sini. Ya. Ini sudah bertahun-tahun pindah-pindah dokter, akhirnya ke saya ya bisa sembuh sekali operasi. Ya. Lalu ada biolift. Jadi merasa lift tadi ada kekurangannya karena tidak sampai 100%. Sebelum menutup apa jahitan di intersphincteric plane tadi, kita masukkan graft. Graft diletakkan di intersphincteric plane untuk memperkuat closure dari fistula tract. Ya. Ini biasanya potongan graft bioprostetik yang dipotong kecil sekitar 1-2 cm untuk overlap dari internal opening tadi. Dijahit ya pakai digandol ya, dan ini ternyata healingnya tinggi tuh 94%. Ya. Baik. Lalu stem cell ini juga bisa dipakai untuk penyembuhan fistula. Dari lemaknya sendiri, lemak pasien sendiri, own adipose tissue dari dinding abdomen diproses sehingga akan mendapatkan uh, adipose stem cell. Nah ini nanti pasti jumlahnya nggak banyak, dikultur dulu supaya tumbuh. Setelah dikultur diambil disuntikkan pada fistula tract. Ya, ada 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 penelitian bagaimana kalau fistula tract itu mendapatkan fibrin glue dibandingkan yang fibrin glue saja. Ternyata betul stem cell plus fibrin glue hasilnya 71%, sementara fibrin glue saja 16%. Ya, jadi perbedaannya sangat jauh. Lalu juga ada penelitian multicenter study, randomized single blind clinical trial. Ini 64 dapatkan adipose dari tes stem cell saja. Grup B ada 60 pasien kombinasi fibrin glue dengan human hidrogen ini. Sementara yang C hanya fibrin glue aja. Ternyata apa namanya lebih baik pada yang mereka hanya stem cell dan stem cell fibrin glue dan dibanding hanya fibrin glue saja. Ya, baik. Tapi memang secara statistik belum signifikan. Sehingga masih belum jadi rekomendasi yang nyata di tahun rekomendasi 2022 untuk mesenchymal stem cell ya. Nah, termasuk boleh dipakai untuk kronisis ya, untuk stem cell. Tapi masih belum bagus sekali, maka rekomendasinya masih lemah. Lalu bagaimana laser? Ya, kita tahu bahwa laser itu hanya semacam energy device ya, tidak seperti electrocutter atau seperti juga ultrasonografi apa ultrason gitu ya. Hingga ini intinya sebetulnya apa? Membersihkan fistula tract. Ya, the use of laser in the treatment of anal fistula was initiated described in the study William ya. This novel sphincter shaping technique using everything laser ya, which destroy the fistula epithelium and simultaneously ablate the remaining fistula. Jadi ini pasti harus pakai alat bantu semacam scope gitu, karena nggak mungkin kita membakar track ini tanpa melihat ya. Kemudian ya closure internal opening dengan analytical flap atau dengan stapler ya, sukses rate-nya cukup tinggi ya. Nah, ini video assisted, jadi dari lubang internal opening itu kita masukkan kamera ya. Dulu koldoskop apa eh, bisa ada yang coba retroskop ada yang nyoba, tapi sekarang udah ada sendiri video assisted fistula fistula treatment. Jadi ini semacam flexible scope yang masuk ke fistula tract.
ya. Sebagai diagnostik ini sampai internal opening, ya. External opening, identitas external opening. Sehingga kita lihat, oh ada trek belok kiri, belok kanan, itu kita nanti bisa bersihkan, ya. Karena ini view ya, bukan membuka. Jadi untuk mendeskripsikan epitel atau granulus tisu dan kemudian membersihkan, ya, membersihkannya dengan laser biasanya, lebih paling mudah, ya. Ini dari 139 pasien non Crohn disease related anal fistula 23 month of follow up, overall sukses rate-nya 73%, ya. Tapi dengan yang Crohn pun juga sarankan. Ini minimal invasive approach to treatment fistula in ano that use endoscopic or laser closer time look, reasonable short-term healing rates, but unknown long-term fistula healing recommendation. Jadi mengapa apa namanya mereka masih weak recommendation? Karena dia efek dari FATS tadi baru dikenali untuk short term, long termnya belum, ya. Jadi paling masih belum berani mengusulkan. Bagaimana tentang stoma? Ini stoma ini adalah uh, last resort of non-healing anal fistula. Jadi sudah dicoba macam-macam, tidak sembuh-sembuh. Last resort of healing anal fistula, ya. Sehingga ini sangat diindikasikan kalau perineal sepsis sulit untuk dikontrol dengan multiple tas apa dengan cara-cara yang sudah ada, ya. Dengan di dysfunctional stoma gini itu kedistal bersih, ya. This improve symptom perianal leakage and divert the bowel content away from the anal rectum. This provided the optimal environment for sepsis. Jadi ini jalan terakhir, ya. Hanya kalau sudah dengan jalan tadi nggak sembuh, ya. Nah, nanti kalau anal fistulanya udah sembuh, baru reverse colostomy. Lalu bagaimana Crohn disease, ya? Crohn disease itu ciri khasnya ada cobblestone gini nih, ya. Ada daerah skip area, ada yang sehat, ada yang sakit, ya. Ini ternyata fistula Crohn itu hampir 29% pada Crohn disease, ya. Dan ini penelitian RCT double blind conducted di 45 tempat mencakup 306 pasien. Grup 1 menerima antitumor necrosis faktor alfa antibody, ini nama obat generiknya infliximab. Itu adalah TNF alfa antibody. Kemudian untuk maintenance terapi, lalu GI control maintenance terapi. Nah, setiap sampai 54 minggu, hampir 2 kasus komplit dan closure dari fistula, ya. Jadi ternyata kita mesti mencoba dengan anti Crohn, ya. Di sini adalah infliximab sebagai antitumor necrosis faktor alfa, ya, karena memang ini tinggi biasanya pada Crohn, ya, dengan diberikan apa namanya alfa antibody ini langsung terkena, ya, langsung mengenai penyakit karena ini memang uh, drug of choice-nya, ya. Nah, the infliximab should be considered first line treatment in Crohn's disease, ya. Nah, surgical option are considered if medical treatment fail. Jadi kan ada yang sembuhnya sembuh sendiri, ya. Complete and curable closure. Ada yang sembuh sendiri dari fistula itu. Tapi kalau nggak sembuh, nah, mungkin surgical treatment, ya. Bahkan kalau nanti surgical treatment gagal, dysfunctioning colostomy, ya. Ini. Jadi pasti membutuhkan medical, ya. Selain medical ada surgical, ya. Ini sangat rekomendasi. Bila mana ada simptomatik simple
seperti yang lain fistulotomi, ya. Kalau ternyata kompleks anal fistula dan apa namanya eh, memerlukan pembedahan, pasti membutuhkan pembedahan, ya. Tapi untuk yang non hanya fistulotomi, ini pada simpel fistula, ini fistulotomi merupakan rekomendasi yang cukup, ya, untuk Crohn. Cuma masalahnya medical terapinya tetap mutlak harus diberikan, ya. Tadi kalau kita lihat guideline di 2016 sama 2016 kira-kira masih hampir sama. Luceton, ya, strong recommendation untuk khususnya untuk Crohn, ya. Endoanal flaccid flap, visceral plaque, left juga masih direkomendasikan Bismillah. Sedangkan kompleks Crohn fistula membutuhkan diversi, orthotektomi, for uncontrollable symptom, ya. Jadi dikatakan rekomendasi cukup kuat, ya, strong recommendation. Ini masih sama untuk Crohn disease tadi, Lennox-Stone, lay open atau flat itu kira-kira hampir sama dengan yang biasa, cuma mesti harus ada obat anti tumor TNF alpha, anti TNF alpha, ya. Jadi combination ini, ya, jadi mutlak, ya. Crohn disease typically managed combination surgical and medical, ya. Nah, local administration bagaimana? Masih cuma sel. Dikatakan aman, ya, efektif, tetapi masih weak recommendation karena masih banyak kendala-kendala yang muncul dalam praktek pengobatannya, ya. Lalu bagaimana tuberkulosis? Ini eh, bisa terjadi, ya, pada eh, fistula, maka bisa jadi karena tuberkulosis, bisa karena jadi Crohn, bisa jadi karena malignansis, maka jadi mutlak kalau Anda operasi harus ada PA, ya, trek yang dikerok atau fistula yang diambil mesti di PA, ya. Jadi tuberkulosis harus diduga pasien yang gagal respon treatment standar, ya. Jadi kalau selain internal dan eksternal plingnya masih ada komunikasi, Anda harus pikir juga kemungkinan tuberkulosis. Maka perlu dicek hasil PA sebelumnya, ya. Jadi diagnosis tuberkulosis disusun berdasarkan histological, ya. Jadi histological itu jadi penting, maka PA menjadi mutlak, ya, di mana akan teridentifikasi hasil tahan asam, ya. Anti tuberkulosis first line treatment, ya, first line treatment. Baik, saya kira apa yang bisa kita ambil summary dari kuliah ini. Pertama, endoanal USG dan MRI hanya diindikasikan untuk kecurigaan abses atau fistula yang complicated. Ya, tadi definisi complicated, kompleks atau simpel sudah, ya. Selama drainase abses perianal, ya, internal openingnya harus diidentifikasi. Kalau nggak ketemu, ya sudah. Tapi jangan sampai tidak diidentifikasi. Kalau tidak diidentifikasi, pasti akan meyakini akan muncul fistula, ya. Tapi kalau nanti Anda yakini, Anda pasang draining seton, bisa tanpa operasi, bisa juga membentuk fistula tract sehingga kita bisa lift, misalnya, ya. Selama drainase abses perianal, internal opening should be identified. Fistulotomy can be done if you sure that it is subcutan or intersphincteric fistula. But if you do not sure, do seton. Jadi Anda kalau yakin, aduh, tidak urut, Anda cuma sphincter ini internal sedikit, ya udah, teruskan apa namanya, fistulotomi. Tapi kalau seperti gambar saya tadi, setelah diinjeksi, loh, kok masih cukup tebal, sphincteran internal ada eksternalnya. Wah, ini transsphincter tinggi.
Janganlah Anda lay open buka gitu aja. Nanti pasti inkontinent ya. Maka kalau Anda tidak yakin, lakukan seton aja ya. Simple fistula can be treated by fistulotomy with low risk of incontinence. For complex fistula, you can do lift, seton, or flaps advancement based on your expertise. Jadi mesti harus menguasai salah satu. Saya saya kerjakan lift sama flap ya, karena flap itu terakhir, lift itu masih ada di dalam otot-otot sana kita kerjanya, jangan flap hanya di luar ya. Baik, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Iya, silakan. Prof, misalnya ini internal, Prof. Ya, Kemudian eksternal sudah kita pasang seton. solder, Prof. Solder. Kemudian kan dari apa di ini kan kulitnya kayak silinder gitu, Prof. Kayak tabung yang bakal kita pasang Ya, solder. ya, Kita betul. kita kita apa kita kerok ya, Prof. Ya, Istilahnya betul ya. insisi atau eksisi kita buka, Prof, atau cukup dibiarkan dalam bentuk silinder tabung itu aja, Prof. Kemudian kapan Jadi, kita buka? eh kalau apa namanya itu sudah jadi fistula yang mature. Mature itu artinya jaringan fibrotik yang keras itu, ya. Itu eh, lebih sering sudah epitelisasi. Ya, sehingga kalau kerok ninggal epitel residip. Maka kalau sudah jadi fistula tract yang keras matur, lebih baik fistulectomy diangkat. Ya, tapi kalau fistulanya belum mature dan jaringan yang masih rapuh itu bisa dikerok, ya udah kerok semua. Ya, gitu. Tapi ya resikonya apa? Karena ada track cabang yang mungkin tidak tercover. Hanya dengan endoanal uh, vis, visual visual assisted uh, video itu yang bisa membersihkan. Karena kita lihat tuh, kita crop ya. Jadi pegangan Anda sebagai dokter umum tadi fistulanya sudah mature keras atau belum? Kalau sudah mature keras, saya lakukan misalnya saya lihat ya, saya sisi intersphincteric, saya cari intersphincteric tract-nya, kita ikat di situ, saya tak angkat, bukan saya kerok, karena saya yakin kalau sudah keras gitu, darahnya sudah epitel. Sehingga kalau tidak bersih, risiko kambuh. Maka dengan diangkat semua menjadi bersih. Itu aja. Ada yang lain? Ya, jadi sangat penting dipahami cryptoglandular origin theory. Bahwa internal opening-nya deep filter. Dan itu antara internal opening dan external opening Anda harus yakini ini kalau tak fistulotomi motong sphincter atau enggak. Maka jadi penting kalau Anda ragu-ragu untuk tuh simple atau kompleks USG endoanal atau MRI. Ya. Kalau ada yang bertanya, mengapa tadi laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Baik, saya. Hah? Kerjanya apa? Mengangkat ya. Berarti nanti wanita yang juga jadi bocah kasar juga berisiko. Karena kelainan seks, Nah, karena kelainan seks yang gay, kelainan seks itu maksudnya gimana? ya gay itu mungkin profil Anal seks. ya. Oh.
Itu bisa juga. Kira-kira kalau ditanya bagaimana analisa bisa memunculkan ini? Fisik ada terluka. Luka, boleh infeksi ya. Pertanyaannya tadi, anal creep itu kan eh, kelenjarnya menghadap ke kranial. Udah ada feses dari atas. Mekanisme memproteksi anal creep itu bagaimana? Ya, di situ ada anal valve ya, kecil depan. Tapi itu nggak cukup. Yang ikut membantu justru anal cushion. Karena kita tahu bahwa kalau berak, anal cushionnya akan turun ke bawah. Itu justru menutupi anal creep. Ya. Eh, pernah saya baca satu buku yang menjelaskan mengapa laki-laki lebih banyak daripada wanita. Dan itu mengapa juga terjadi pada fase-fase seksualnya aktif. Ya, ternyata eh, laki-laki pada seksualnya aktif yang hormon testosteronnya tinggi, spermanya menjadi lebih kental, ternyata cairan anal glandnya juga lebih kental, sehingga lebih mudah menyumbat. Karena intinya tadi kan retroglandular karena sumbatan terjadi retensi gland, infeksi, abses, gitu kan? Gitu. Jadi itu penjelasannya mengapa eh, apa pada laki-laki seksualnya aktif lebih banyak, ya, karena hormon testosteron yang menyebabkan spermanya lebih kental, ternyata berdampak juga pada lendir yang diproduksi juga lebih kental. Baik, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ya silakan, yuk. Itu eh, pasien-pasien prof lama ini untuk dalam proses penyembuhan perlu di kolostomi nggak? Aduh, lihat ini baca dong, kamu lihat ini. Last resort in non-healing anal fistula. Ya, terakhir. Kalau nggak mungkin ya, penal sepsisnya tuh susah untuk dikontrol. Kasih antibiotika diberi depan, nggak sembuh-sembuh lah. Itu baru itu. Ya, saya belum pernah. Saya belum pernah. Tapi saya pernah ada konsul dari Jakarta. Seorang apa ya, product manager suatu obat dari Kalbe itu pernah datang saya. Loh, dokter saya itu di kolostomi. Loh, kenapa? Ini saya ada fistula. Loh, ya, kenapa fistula nggak sembuh? Enggak tuh. Hanya dikatakan ini agak sulit operasinya sehingga di kolostomi. Ya, kurang ajar itu. Harusnya nggak perlu. Itu last resort in non healing. Ya. Ya, sejauh abses fistula, infeksius fistula itu drainasenya lancar, pasti baik. Kecuali ya tadi ada beberapa kok penyakit yang sering di luar pemikiran kita, apa diabetes. Jadi kalau diabetesnya tidak terkendali ya jangan berharap infeksinya terkendali. Oh, lah kan lebih enak ngobati diabetes daripada dibikin kolostomi gitu. Ya, ini harus terkendali. Anda harus rajin berobat ke internis. Gulanya nggak boleh lebih dari 150. Kering. Ya, itu jadi penting supaya eh, tidak hanya
pikiranmu fokus di anu saja, faktor-faktor risiko kegagalan mengatasi infeksi pun harus dipikirkan. Ya, ada lagi? Baik ya. Jadi kalau eh, kayak ini last resort itu artinya sudah menyerahkan, ya, karena sudah difficult to control with and multiple task track access. Why? Ya, ini seperti kasus yang ini tadi ya, kasus pengalaman saya yang saya live itu. Ini jadi diabetes umur 42 tahun diabetic man. Wah, dulu ya bilang gulamu dikendalikan dulu. Banyak kan dulu menganggap sakit gula itu enggak. Ayo gula nih. Setelah ini dulu sebetulnya saya foto yang sebelum infeksinya terkendali enggak saya kasihkan. Ini setelah infeksinya terkendali tapi tracknya masih ada. Nah, itu Anda lihat nih. Jadi Anda lihat besarnya tracknya ini hampir sebesar lemnya ini. Ya, yang besarnya. Hmm. Nah ini karena treknya keras ini tak buang, tak ambil. Enggak ada luka di sini, ada luka di sini. Enggak saya cuma kerok, enggak, tapi saya ambil. Prof, kalau misalnya tracknya ini belum keras, berarti internal openingnya cukup dijahit. Itulah maka fistula belum mature nggak akan Anda bisa live. Fistula belum mature Anda nggak akan pernah bisa flap. Fistula harusnya mature dulu, keras itu, ya. Dan itu salah satu cara adalah ya pasang seton. Infeksinya terkendali, nanti terbentuk flapnya mengeras ini. Baik, ada lagi? Ya, jadi eh, Anda yang apa kompetensi sebagai dokter udah umum untuk yang simpel harus bisa, ya. Kalau kompleks memang butuh pengalaman, ya. Ini pun sebentar saya lihat eh, itu jujur masih banyak sering kiriman fistel gini tuh. Dan udah ditangani juga dari gestif di Jogja. Ya itu tadi, karena gurunya menyarankan potong aja dulu aja. Tahu-tahu inkontinen aku. Ya mas, ya ini kalau kalau apa namanya di repair sphincternya ya bisa, tetapi mesti tenang dulu infeksinya. Itu bisa kelihatan tuh lubang, jadi kan enggak nutup lagi ya kan. Oke, baik. Ini Anda sudah kopi di sini ya, Mas ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Amin. Ya. Oke, Bang. Ya.